Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Arya Budi Pertama. Di sini saya akan menjadi moderator dalam acara tentang pembahasan K3 yang berjudul Analisis Penerapan K3 di SMKN 4 Malang. Sebelum saya melanjutkan tentang K3 ini, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, halo, perkenalkan nama saya Ahmad Ali Musa. Perkenalkan, nama saya Anggi Gracia Sirait. Perkenalkan, nama saya Alfred Zidan. baik, tadi perkenalan sudah, penjelasan judul juga sudah. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke overview tentang PPT yang akan kita tampilkan ini. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang latar belakang, prototype, analisis dan implikasi, serta di sini kita akan menjelaskan tujuan dan metode yang kita gunakan dan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, di sini kita akan awali dengan latar belakang. Latar belakang dari K3 atau biasa kita sebut dengan kesehatan, keselamatan, dan kerja merupakan suatu tindakan dan pemikiran yang dimana bertujuan untuk mencegah dari terjadinya suatu bencana, kecelakaan kerja, atau sesuatu yang bisa merusak diri sendiri atau orang lain, merusak tubuh ataupun jasmani. Nah, bila tidak ada kesehatan dan keselamatan kerja, maka kita akan mengeluarkan banyak biaya. Para asuransi juga akan pusing untuk membiayai kita. Terus habis itu produktivitas kita juga akan berkurang dan lain-lain. Baik, di sini latar belakang kita sudah selesai, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang ada di K3. Ini hanya beberapa ya. Nah, oke, langsung saja. Nah, yang nomor 1 ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 yang berisi tentang keselamatan kerja. Nah, undang-undang ini cukup penting karena ia berisi tentang pokok-pokok peraturan dan hal-hal dasar yang ada di K3 yang nantinya bakal digunakan di lingkungan kerja. Kemudian lanjut ke nomor 2 ada Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 yang berisi tentang kesehatan. Nah, undang-undang ini juga nggak kalah pentingnya karena ia mewajibkan para pemilik perusahaan agar melakukan cek kesehatan badan, kemudian cek kesehatan mental, kemudian kesiapan fisik para pekerja di lingkungan kerja. Seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 3 ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1996 yang berisi tentang SMK 3. Nah, di sini ada yang tahu SMK 3 itu singkatan dari apa? Bisa dijawab di komen aja, saya tunggu 5 detik. Oke, cukup udah. Nah, kalau ada yang jawab SMK 3 itu adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, benar sekali. Nah, kemudian undang-undang ini sangat penting, cukup penting ya, karena ia berisi tentang sistem yang akan mengelola dan merancang K3 di lingkungan kerja, seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 4 ada PMTK nomor 4 tahun 1987 yang berisi tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2 K3. Nah, pihak-pihak ini cukup penting karena ia membantu para pemilik perusahaan untuk mengelola dan merancang sistem K3 di lingkungan kerja, seperti itu. Kemudian lanjut yang terakhir ada PMTK nomor 5 tahun 2018 mengenai lingkungan kerja. Nah, menurut undang-undang ini lingkungan kerja yang baik dan bagus untuk para pekerja itu lingkungan kerja yang bersih, kemudian nyaman untuk para pekerja dan terutama efisien ya. Ya, seperti itu, saya kira sudah cukup. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya K3 dalam kehidupan. Yang pertama itu ada melindungi dan menjamin keselamatan setiap manusia dalam menggunakan suatu tempat atau barang. Orang yang menerapkan K3 atau mengerti K3 dengan baik
Dia akan mampu menjaga tempat kerja dia ataupun barang-barang yang dia gunakan supaya tetap terjaga aman dan tidak rusak. Lalu yang kedua ada mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, orang yang memahami K3 itu juga akan mampu melindungi diri sendiri, melindungi rekan maupun lingkungannya supaya menghindari potensi-potensi kecelakaan kerja yang terjadi di tempat pekerjaannya. Yang ketiga itu adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Dengan mereka yang sudah memahami dan menerapkan dan sudah tahu tuh bahwa tempat kerjanya itu aman dan nyaman, mereka itu mampu bekerja dengan lebih baik dan mereka tuh jadi lebih nyaman di tempat kerjanya dan pekerjaan-pekerjaan mereka tuh akan membuat mereka lebih mudah untuk dikerjakan. Karena mereka juga mengerti bahwa potensi bahaya di tempat pekerjaan mereka itu kecil. Lalu yang keempat itu ada menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Itu sama seperti poin sebelumnya, pihak-pihak atau pekerja yang mengetahui tempat kerjanya itu mereka akan menjadi lebih nyaman di tempat kerjanya dan menjadi lebih aman. Yang terakhir atau yang kelima itu ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja tentang K3. Seseorang yang memahami K3 dengan baik, dia akan mampu menerapkan K3 itu juga dengan baik. Dia akan mampu melindungi rekan kerjanya dan akan memahami jika ada suatu potensi bahaya dalam tempat pekerjaan, dia akan mampu untuk langsung mencegah itu dan mengatasinya dengan baik. Sudah selesai untuk bagian saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari K3. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kerja yang mungkin terjadi di laboratorium terkait aspek K3. Nah, sebelum memulai suatu kegiatan, ada baiknya kita mengobservasi lingkungan atau tempat kerja kita sebelum memulai. Jika dirasa tempat tersebut tidak memungkinkan, ada baiknya kita untuk berpindah ke tempat yang lebih aman. Poin yang kedua yaitu mengidentifikasi kesiapan fasilitas dan sarana pendukung K3, seperti alat pemadam kebakaran dan rambu keselamatan. Ini berkaitan dengan poin pertama, di mana saat kita mengobservasi suatu ruangan dan dalam ruangan tersebut tidak memiliki alat pemadam kebakaran atau hal-hal lainnya, kita sebaiknya mencari alat tersebut. Jika memang tidak ada, kita berpindah ruangan lagi. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga dapat memicu munculnya kecelakaan kerja dan mencari solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan standar keselamatan. Ini sangat penting karena tidak ada pekerjaan yang lebih berharga dibanding nyawa. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan metode yang kami gunakan selama observasi yang kami lakukan di lab SMKN 4 Malang. Jadi metode yang kami gunakan yaitu metode observasi partisipatif. Jadi observasi partisipatif ini secara singkat yaitu kami, yaitu anggap saja seperti para ilmiah, datang ke suatu tempat untuk meneliti suatu objek yang akan kami teliti. Yang dalam artian ini kami meneliti yaitu tempatnya dan juga siswanya yang ada di sana. Oke, di sini saya akan lanjutkan ke teman saya. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe yang kita buat mengenai lab yang kita observasi kemarin. Nah, untuk di depan kelasnya itu seharusnya di sini ada pemberitahuan untuk jalur evakuasi. Nah, kemudian lanjut ke dalam. Nah, di sini ada beberapa almari untuk menyimpan barang-barang atau alat-alat elektronik, kemudian komponen-komponen seperti itu ya. Dan di sini pun sebenarnya harusnya ada ini jendela, cuman karena akses kita terbatas jadi tidak bisa membuat jendela. Kemudian untuk poster dan kemudian apar, balik lagi karena akses kita juga terkendala, jadi prototipenya hanya seperti ini. Sebetulnya harusnya ada apar, kemudian poster dan lain-lain. Seperti itu saya kira sudah cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara kerja dan material. Untuk prototipe yang sebelumnya telah dijelaskan, kami kan membuat maket.
Cara kerjanya itu pertama kami akan melakukan perencanaan awal di mana kami akan membuat desain itu dari desain 3D yang sebelumnya dan kami ambil dari referensi secara langsung menggunakan foto yang telah kami ambil di laboratorium secara langsung. Kedua itu ada pengumpulan data dan referensi. Di sana itu ada apa aja, kami telah melakukan observasi kemarin. Yang ketiga itu mengumpulkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan ini materialnya kami itu menggunakan karton, styrofoam, stick, cat, dan kami juga menggunakan triplex. Ini masih rencana, namun rencananya kami alasnya itu akan menggunakan triplex dan dindingnya juga menggunakan triplex. Untuk interior atau seperti meja, lemari, itu kami akan menggunakan styrofoam atau stick. Lalu kami akan cat menggunakan kuas dan cat berwarna seperti cat akrilik. Lalu yang keempat, pembuatan pola dan potongan. Itu kami akan menggunakan bentuk-bentuk dan ukuran yang sesuai sehingga maket kami terbentuk dengan baik dan benar. Yang kelima, perakitan komponennya. Kami akan bekerja sama secara langsung merakit semuanya yang telah kami siapkan, mulai dari bagian alas, bagian dinding, dan bagian interiornya. Dan yang terakhir, pewarnaan dan finishing. Seperti yang tadi, setelah semuanya telah ditempel dengan baik menggunakan lem, kami akan melakukan pewarnaan menggunakan cat akrilik. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan depan saya. Selanjutnya itu kekuatan. Yang pertama itu kekuatan pada saat hasil dari observasi kami. Yang pertama yaitu area laboratorium yang dilakukan perbaikan akan lebih aman dan kerja terlaksana dengan baik. Yang kedua, dari poster yang dibuat dapat mempengaruhi audiens atau pembaca untuk mengikuti aturan ketiga lebih baik dan dalam penggunaan alat dalam laboratorium. Poin ketiga ini yaitu kekuatan pada maket yang akan dibuat, yang dimana akan memberikan gambaran nyata tentang tata letak laboratorium, jalur evakuasi, posisi alat, dan alur aktivitas di dalamnya, serta memudahkan perencanaan dan presentasi. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan pada hasil observasi kami yaitu dalam proses perbaikan atas solusi yang diberikan cukup sulit, karena perbaikan yang dilakukan berkaitan dengan bagian bangunan yang sudah rusak. Kemudian kelemahan pada maket yang akan dibuat. Yang pertama yaitu produk yang dibuat tidak tahan air dan bisa rusak. Dan yang kedua yaitu sulit menggambarkan skenario risiko yang tidak terduga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu untuk materi terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang potensi penerapan dan dampaknya. Ini potensi penerapan maket kami atau prototipe yang kami lakukan. Itu yang pertama adalah media edukasi dan pelatihan. Jadi dari maket itu kami akan memberikan edukasi tentang sebenarnya tata letak laboratorium yang bagus itu bagaimana dan titik-titik bahaya, seperti kalau misalkan kan kami bikin maket itu kan nanti ada jalur evakuasinya di mana, aparnya di mana. Jadi terus habis itu karena ada beberapa bagian yang memang rusak, jadi ada titik-titik tersebut yang bisa dijadikan sebagai waspada untuk anak-anak yang di sana atau sebagai orang yang melihatnya bahwa bagian tersebut bahaya. Sehingga itu bisa menjadi pencegahan resiko dalam pekerjaan di lingkungan kerja. Yang kedua itu ada evaluasi dan simulasi prosedur darurat. Dengan adanya maket ataupun dengan solusi yang kami berikan dengan prototipe ini, kita dapat menjadikan evaluasi bagi laboratorium lainnya atau tempat kerja lainnya supaya K3 dalam laboratorium tersebut tetap terjaga dengan baik dan aman. Lalu yang terakhir ada sarana sosialisasi K3 ke masyarakat atau pelajar. Karena kita memang berkaitan dengan K3 ini, jadi maket yang kami buat ataupun nanti solusi atau penjelasan yang kami berikan kepada halayak itu dapat menjadi sarana sosialisasi supaya masyarakat dapat menyerap dan memahami K3 dengan baik sehingga mereka dapat menerapkannya juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekian dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, jadi untuk kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu tentang K3, yaitu K3 itu merupakan suatu tindakan yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan, menjaga lingkungan, dan juga menjaga diri sendiri. Setelah itu kita juga bisa melakukan perbaikan, yaitu dengan menyediakan APD, APAR, rambu lalu lintas yang jelas, dan lain-lain. Serta kami juga menyediakan suatu media edukasi, yaitu maket, yang dimana itu dapat memvisualisasikan yaitu jika terjadinya suatu bencana, dan juga memperlihatkan tata letak dari denah secara 3 dimensi. Sekian dari saya, terima kasih.
Nah, sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau kalian masih bingung apa yang kami jelaskan, silakan tanyakan di komen di kolom komentar ke bawah. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk Like, komen. Subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Oke, see you next time.